Kita buat dulu kolom untuk membuat peta pitanya. Baik, ini untuk kolomnya. Yang pertama, kolom 1 ini untuk nomor. Kemudian ini untuk waktu. Kurung jam. Kemudian selanjutnya ini untuk kolom arah. Arah ini kita bisa menggunakan derajat atau menggunakan arah mata kompas yang ke utara. Nanti arahnya itu harus selalu ke utara. Jadi arah jarumnya yang kita pakai itu adalah ke utara. Ingat seperti itu. Kemudian jarak. Jarak di sini menggunakan meter. Dalam jarak, nanti dalam satu regu itu misalnya ada 7 orang. Nanti dalam satu regu itu ada satu pandu yang menghitung jarak. Bagaimana cara menghitung jaraknya? Yaitu menggunakan langkah kaki. Jadi nanti ada satu orang pandu atau anak pandu yang menghitung langkah kakinya dalam berjalan. Jadi misalnya langkah kakinya itu 3 langkah kakinya itu sama dengan 1 meter. Misalnya seperti itu. Jadi nanti dihitung langkah kakinya berapa dan dikonversi ke meter. Kemudian lanjutnya kolomnya keterangan kiri jalan. Keterangan kiri. Kemudian ini kiri jalan. Ini rute perjalanan. Kemudian ini kanan jalan. Keterangan kanan. Kemudian di sini biasanya ada tanda tangan. Ini untuk tanda tangan di tiap pos. Nanti kan biasanya ada ayunda atau rakandanya yang memeriksanya. Nah, di sini tanda tangannya. Kemudian di sini nama kabilah. Kabilah. Jadi kabilah kalian apa? Misalnya di sini kabilah Al-Furqan. Kemudian nama regu. Contohnya sini misalnya regu gajah. Kemudian tanggal dan jam berangkat. Misalnya kita tugasnya ini tanggal 29 bulan 12 2020. Jamnya misalnya jam 7.30 sampai selesai. Kemudian tujuan perjalanan. Misalnya tujuan perjalanannya ini dari pos 1 ke pos 2. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih cara menggunakan peta pita ini. Yang pertama, nomor artinya ini perjalanan kita yang pertama, nomor 1. Waktu kita berangkat, sini tadi jam 7, anggap saja jam 7.45. Kemudian, nah ini yang penting, arah jalan yang kita ambil itu kemana.
maka lihat arah kompas, kemana arah kompasnya. Ya, ingat arah jarum kompas. Jadi arah kompas kita yang utaranya itu arahnya kemana, bisa menggunakan derajat atau menggunakan arah jarum kompas yang utara. Nah, di sini Ramanda akan menggunakan arah jarum kompas yang ke utara. Nih, jadi nanti disamakan arahnya. Misalnya kita membuka kompas, kemudian kompas jarum utaranya arah ke, nanti kita samakan kertasnya dengan kompas. Jadi biasanya kompasnya kita letakkan di sini, kemudian kita lihat arahnya. Seperti itu. Nah, misalnya di sini arah jarum kompas utaranya hadap ke sana. Jadi berarti ini tidak lurus. Ingat, kita ambil yang arah utara. Utara kemana? Ke situ. Berarti kita tulis di sini sih arah ke sana. Sesuaikan dengan yang ada di kompas. Ingat. Kemudian jarak ini dari 0 meter. Kemudian di keterangan kiri jalan itu ada apa? Misalnya di sini ada masjid. Masjid. Ini untuk gambarnya kalau masjid. Ini masjid. Kemudian di kanan jalannya misalnya di sini ada rumah. Ini rumah. Oke, lanjut perjalanan. Nah, ini sudah kiri jalan sudah ada, misalnya masjid, kemudian kanan jalannya ada rumah. Kemudian silahkan lakukan perjalanan. Saat kalian melakukan perjalanan, kemudian apabila sampai ke belokan, jadi kan jalan itu kan lurus, kita lurus, kemudian ada persimpangan atau belokan. Nah, itu maka harus kita ganti. Karena itu akan berganti arah, maka kita garis lagi. Kita garis menandakan ini pergantian arah. Ingat, bila ada pergantian arah, maka kita garis, kemudian kita catat, kita berganti arahnya itu pada jam berapa. Misalnya di sini dari jam 7.45 tadi, kemudian jam 8 kita berganti arah. Nah, kemudian kita hitung jaraknya tadi dari kita berangkat sampai kita mau berganti arah atau dibelokkan itu berapa jaraknya. Misalnya tadi ada yang menghitung sudah berapa jarak langkah kakinya. Jadi kita konversikan, misalnya dihitung maka jaraknya misalnya di sini adalah 100 meter. Seperti itu. Kemudian waktu kita berganti arah atau misalnya dalam perjalanan tadi ada tanda-tanda perjalanan, maka kita tulis di keterangan seperti itu terus. Misalnya, tapi ingat yang tandanya itu harus permanen, jangan yang tidak permanen. Misalnya di situ ada orang berjualan yang pakai gerobak, itu kan dia bisa pindah-pindah, jadi tidak perlu ditulis. Nah, yang perlu ditulis ini misalnya masjid atau rumah atau misalnya ada sawah di situ. Nah, itu yang kita tulis. Misalnya kita temukan di sini waktu kita berganti arah di sini yaitu ada pohon pinus. Nah, ada pohon pinus sebelah kirinya. Kemudian sebelah kanannya juga ada pohon pinus. Nah, seperti itu. Kemudian nah, di sini kan kita berganti arah, maka ini perjalanan anggap aja yang kedua. Dari jam 8 kita berangkat kembali. Nah, kita lihat lagi arahnya. Arahnya kita lihat menggunakan kompas. Arah perjalanannya kita itu arah kompas utaranya kemana. Nah, misalnya di sini contohkan. Maka arah kompasnya akan berganti seperti itu.
Kemudian di sini dari 100 meter, tandanya tadi sama, yaitu ada pinus, pohon pinus. Seperti itu. Kemudian ini yang penting ya, arahnya. Bila kita salah menulis arah ini, maka kita bisa salah. Kemudian selanjutnya lakukan perjalanan seperti di awal tadi. Dari jam 8, dari arah seperti ini, kemudian dari jarak 100 meter yang ada pohon pinusnya, kita melakukan perjalanan lagi. Kita lakukan perjalanan. Kemudian apabila kita menemukan perpindahan arah atau belokan kembali, maka akan kita garislah lagi. Seperti itulah seterusnya sampai kita ke tempat tujuan, yaitu pos 2 atau tempat tujuan yang kita kehendaki. Misalnya di sini jam 8.30 kita berganti arah kembali. Dan jaraknya di sini dari 100 meter ke 200 meter. Kemudian di tengah perjalanan tadi kita menemui ladang. Misalnya, kemudian di sebelah kanannya ada tanah kosong. Kemudian waktu kita sampai ke pergantian arah tadi, misalnya kita temui lagi pohon pinus. Sebelah kanannya juga kita temui pohon pinus. Nah, seperti itulah seterusnya sampai kita ke